Ya, selamat malam. Kami dari kelompok 15. Kali ini akan menjelaskan tentang faktor influencing customer retention for electronic wallet services in Malaysia. Yang dimana ini akan jadi pembahasan kami tentang finance di tugas RSI untuk minggu ke-6. Kelompok kami diisi dengan Bonang, saya Haikal, ada Tiara, ada Yeni Nureni, dan terakhir Madan India Kirana. Next. Nah, outline dari presentasi yang akan kami bawakan kali ini ialah yang pertama itu abstrak, introduction dari jurnal kami, literature review, dan conceptual model serta conclusion dan lesson learned. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan abstrak dari presentasi kami, jurnal yang kami pilih. Nah, jurnal yang kami pilih dapat dilihat di sebelah, yaitu tentang faktor yang menginfluence customer retention pada industri elektronik e-wallet di Malaysia, di mana jurnal ini akan berfokus tentang bagaimana cara untuk menjaga apa yang dilakukan oleh pemerintah dan finance industri di Malaysia untuk tetap menjaga customer-nya agar tetap menggunakan e-wallet di negaranya. Nah, tujuan dari paper yang kami bawakan di sini ialah untuk mencari hubungan antara beberapa variables yang nanti akan mendukung apa saja hal-hal yang membuat seseorang untuk tetap menggunakan electronic wallet dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, untuk dari introduction-nya sendiri, paper ini dibuat dengan dasaran karena dari sekian banyak financial services di Malaysia, ini 8% dari penduduk atau pengguna di Malaysia yang menggunakan service yang disediakan oleh e-wallet. E-wallet di sini kurang lebih itu sama seperti GoPay atau Grab atau OVO seperti itu. Nah, hal ini membuat pemerintah di sana di negara Malaysia ingin membuat atmosfer yang bagus agar semua orang yang ada di negara sana menggunakan e-wallet atau setidaknya persentase penggunaan e-wallet di negara mereka bisa lebih dari 8%. Nah, beberapa langkah hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang kami kutip dari jurnal ini ialah yang pertama pada tahun 2018 pemerintah Malaysia memperkenalkan free trade zone di mana itu dibuat untuk mempermudah jual beli di masyarakat Malaysia. Jadi yang sebelumnya sudah mudah dipermudah lagi dengan kebijakan free trade zone ini. Nah, pada tahun 2016, Bank Negara Malaysia atau kami singkat BNM, yang di mana Bank Negara Malaysia itu setingkat dengan Bank Indonesia untuk jika di Indonesia, itu meluncurkan regulatori atau peraturan tentang rancangan peraturan tentang adaptasi dari technological innovation di negara Malaysia yang berhubungan dengan financial service. Jadi di tahun 2016 mereka memberikan regulasi-regulasi yang mengatur perkembangan teknologi yang khusus untuk bagian-bagian finansial. Jadi seperti debit, kredit, atau e-money, e-wallet yang kami bahas sekarang. Nah, lalu pada tahun 2018, Bank Negara Malaysia juga selesai melakukan proyek tentang Open Application Program Interface. Jadi di sini mereka juga melakukan interface, di mana interface itu lebih ke tampilan pada saat kita menggunakan aplikasinya. Itu juga ada proyek dari Bank Negara Malaysia di tahun 2018. Nah, dan terakhir di tahun 2019, akhirnya Bank Negara Malaysia meluncurkan regulasi yang secara spesifik mengatur tentang digital bank. Jika di 2016 mereka hanya mengatur tentang adaptasi teknologinya, di 2019 mereka secara spesifik menyasar tentang digital bank itu sendiri. Nah, fast forward di tahun sekarang 2021, seperti dari cuplikan dari artikel yang kami masukkan di dalam presentasi ini, pada tahun 2021 Malaysia tetap tidak berhenti untuk menciptakan atmosfer yang lebih baik untuk e-money atau e-service finance di negaranya sendiri. Seperti yang kita lihat sekarang, semakin banyak pihak yang berlomba-lomba untuk
membuat lisensi bank digital di negara Malaysia. Sehingga sekarang Bank Negara Malaysia sedang meregulasi kembali digital banking license-nya mereka. Nah, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh sobat saya, Madani Kirana. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu persentase penggunaan e-wallet di Malaysia itu hanya mencapai 8%. Sehingga penelitian terhadap rendahnya penggunaan e-wallet di Malaysia ini dilakukan dengan melihat beberapa kondisi, di mana sesungguhnya sebanyak 67% penduduk Malaysia itu sebenarnya sudah familiar dan menggunakan pembayaran secara cashless, yaitu melalui pembayaran via debit card ataupun online banking. Selain itu, di akhir tahun 2019, Malaysia Banking Regulator, yaitu Bank Negara Malaysia, juga sudah memberikan lisensi kepada lebih dari 40 e-wallet service, di mana angka itu merupakan angka yang cukup tinggi. Sehingga didapatkan problem statement, yaitu tingkat penggunaan e-wallet yang rendah, yaitu hanya 8%, itu tidak sejalan atau tidak sebanding dengan tingginya perkembangan industri finansial terkait digitalisasi metode pembayaran yang ditunjukkan oleh sudah terlisensinya 40 e-wallet service di negara Malaysia. Dari problem statement tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi customer retention pada pengguna e-wallet service di Malaysia. Sehingga kemudian diharapkan industri-industri yang menyediakan e-wallet service di Malaysia bisa menentukan strategi yang tepat untuk mempertahankan konsumen dan bisa bertahan di tengah persaingan industri digital. Next. Nah, apa itu customer retention? Customer retention atau retensi pelanggan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah pernah membeli produk kita agar terus melakukan transaksi untuk membeli produk kita. Customer retention ini dilakukan agar sebuah perusahaan mendapat keuntungan dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk mendapatkan pelanggan baru. Dalam meraih konsumen itu sendiri, secara umum terdapat 3 tahapan, yaitu reach, convert, dan nurture. Pada tahap reach, yaitu bagaimana kita mendapatkan lebih banyak konsumen, yaitu dengan melakukan iklan atau branding untuk meraih sebanyak-banyaknya konsumen dan membuat produk kita menjadi lebih familiar di mata konsumen. Kemudian, convert yaitu bagaimana data customer engagement yang telah kita dapatkan saat kita berada di tahap reach itu, kita convert menjadi sales atau revenue yang kita dapatkan. Kemudian yaitu tahap nurture, yaitu bagaimana kita mempertahankan konsumen yang telah ada agar terus melakukan transaksi. Pada tahap nurture inilah strategi-strategi customer retention itu diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah literatur review. Di dalam jurnal ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang akan digunakan pada jurnal ini. Yang pertama adalah customer retention in the context of technology service. Menurut Tamulin and Gabright, mereka mengemukakan bahwa ada korelasi yang kuat antara kepuasan pelanggan, hubungan kualitas, perpindahan biaya, dan retensi dari customer itu sendiri. Kemudian mereka juga mengemukakan bahwa customer yang sudah menggunakan e-wallet dan merasakan helpful-annya, itu akan lebih mendorong untuk supaya menggunakan e-wallet kembali di transaksi selanjutnya. Kemudian yang kedua ada brand image. Brand image adalah sesuatu yang diset sebagai keyakinan, ide, dan impresi ketika kita menggunakan e-wallet tersebut. Ada 2 hal yang dirasakan ketika kita menggunakan e-wallet tersebut dalam hal brand image. Yang pertama dibagi sebagai intangible dan tangible. Yang intangible kita bisa merasakan pride, status, prestige, and class. Sedangkan untuk yang tangible
kita akan merasakan kualitasnya, durability, and versatility. Kemudian untuk perceived price atau harga transaksi. Harga transaksi mendorong bagaimana kita dapat mempengaruhi habit dari si customer tersebut. Misal, jika harga transaksinya murah, otomatis customer tersebut bakal terus menggunakan e-wallet. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa harga yang murah dan kemudahan menggunakan e-wallet akan membuat customer itu kembali untuk menggunakan e-wallet tersebut. Akan tetapi beberapa peneliti juga menjelaskan bahwa satu-satunya alasan untuk menggunakan e-wallet tersebut adalah kualitasnya yang baik. Kemudian yang keempat ada perceived quality. Nah, perceived quality ini adalah kualitas yang dijual oleh e-wallet tersebut. Di sini ada 3 hal yang menjadi konstruksi utama dalam kualitas yang kita jual di wallet tersebut. Yang pertama ada kualitas dari kegunaannya, yang kedua ada kemudahannya, yang ketiga adalah kualitas yang bagus. Yang ketiga ada relationship marketing. Untuk relationship marketing adalah hubungan jangka panjang antara user serta vendornya, seperti itu. Kemudian bagaimana kita berhubungan jangka panjang dan membuat antara vendor dan user sama-sama menguntungkan. Ya, kemudian untuk brand image yang dibangun di e-wallet tersebut akan membuat customer-nya puas serta merasa lebih percaya diri. Karena very fast on transaction, terus kemudian biaya administrasinya sangat murah, kemudian tidak ada charge untuk transfer seperti itu. Kemudian untuk brand identity-nya, karena e-wallet ini menggunakan trusted service finance provider, itu akan membuat customer-nya merasa percaya diri dan merasa aman untuk menggunakan e-wallet ini. Kemudian untuk brand integrity-nya, e-wallet harus dapat memprotek atau menjaga customer data dan vendor data. Ini akan membuat, sama seperti brand identity, ini akan membuat customer merasa aman dan menggunakan e-wallet tersebut terus-menerus. Kemudian ada brand interaction. Untuk brand interaction, di sini bagaimana cara kita melihat untuk customer menggunakan e-wallet, satu e-wallet tapi untuk semua vendor, untuk semua tenan. So, di brand interaction kita di-challenge untuk bagaimana mengumpulkan banyak vendor, serta bagaimana membuat customer merasa cukup untuk menggunakan hanya e-wallet kita saja. Kemudian untuk customer satisfaction, kepuasan pelanggan telah dianggap sebagai indikator niat beli yang baik. Artinya, jika kepuasan pelanggan telah tinggi, maka akan mengembangkan pelanggan kita menjadi pelanggan yang loyal. Sebaliknya, jika kepuasan pelanggan tidak terlalu tinggi, maka kecil kemungkinan pelanggan akan melakukan transaksi kembali menggunakan e-wallet yang telah kita lihat di jurnal ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Ya, dari konseptual model ini, jadi sebenarnya tujuan dari konseptual model ini adalah memastikan bahwa user itu bisa membangun sebuah model sesuai dengan keinginan customer, sistem dengan saling berinteraksi dengan sistem image seperti user interface, manual, dan lain-lain. Jadi konsep users model sangat dipengaruhi oleh keterangan-keterangan sebelumnya yang dimiliki oleh customer dan experience-nya. Jadi memang gambaran sistem ini didasarkan pada suatu model desain yang sudah ringkas dan jelas. Jadi di sini memang didasarkan pada keperluan dari si customer, dari pengalamannya sebelumnya, dan sebenarnya model desain ini tidak merupakan suatu representasi dari struktur dasar sistem, tetapi memang sebuah model yang akan membantu para customer-nya menggunakan sistem secara efektif. Jadi kalau dari sini kita lihat dari research ini memang digunakan untuk melihat hubungan dari various factors, brand image, perceived price, perceived quality, dan relationship marketing on customer retention yang sudah Yeni jelaskan sebelumnya.
Jadi dari brand image, perceived price, perceived quality, dan relationship marketing, di sini ada beberapa hipotesis yang akan mengacu kepada customer retention. Jadi misal untuk hipotesis 1 memang di sini ada keterangan bahwa memang ada signifikan relationship di antara brand image dan customer retention. Terus hubungan hipotesis kedua ada significant relationship antara perceived price dan customer retention. Dan hipotesis ketiga adalah ada significant relationship between perceived quality dan customer retention. Dan yang terakhir adalah ada significant relationship antara relationship marketing dan customer retention. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, terima kasih Uhti Tiara. Bisa lanjut? Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini pada kasus e-wallet Malaysia ini, ada 4 elemen yang mempengaruhi terhadap consumer retention, yaitu yang pertama adalah brand image, kedua ada perceived price, ketiga perceived quality, dan yang terakhir adalah relationship marketing. Jadi kalau brand image sendiri ini nanti akan mempengaruhi sangat mempengaruhi customer untuk membeli barang kita. Jadi dengan kita membeli brand image, kalau kita sebagai customer, dengan kita membeli brand image itu di mana ketika brand tersebut bisa mengangkat status sosial kita atau membuat kita menjadi lebih pede, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap penjualan atau retensi dari seorang customer. Lalu yang berikutnya adalah perceived price, ini jelas sekali, di mana harga ini sangat mempengaruhi dari pemilihan sebuah brand, meskipun ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika ada seseorang customer yang sudah loyal terhadap sebuah brand, apalah arti sebuah harga, jadi tidak ada pengaruhnya terhadap keloyalan dari customer tersebut. Namun, untuk memperlebar pangsa pasar atau market share dari sebuah brand, price yang ditawarkan oleh sebuah produk atau jasa itu sangatlah penting. Dan ketika memang misal kita ada di 2 kompetitif brand di mana kualitasnya sama, maka yang akan ditentukan oleh customer tersebut pastinya adalah harga. Lalu yang ketiga adalah perceived quality, ini jelas sekali tidak bisa kita hiraukan, di mana pasti kalau misal customer merasakan bahwa brand yang dia beli tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka dia akan pindah ke kompetitor, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah relationship marketing, di mana relationship marketing ini adalah marketing yang berfokus pada hubungan dengan customer. Jadi kita nggak hanya fokus terhadap penjualan brand kita, lalu yang penting ngejual banyak lah volume itu, kita tidak hanya fokus pada itu, seperti itu. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil dari jurnal ini adalah yang pertama, menurut kami relationship marketing itu lebih baik daripada transactional marketing. Jadi kalau yang kita bisa tangkap bahwasanya di marketing 4.0 ini teknik marketing yang bisa kita pakai itu adalah relationship marketing. Kita harus selalu consumer sentris, kita harus selalu memperhatikan apa mau dari customer, di mana nanti tujuan dari relationship marketing ini adalah menyenangkan dari kedua belah pihak. Jadi tidak hanya kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi kita bisa memenuhi kebutuhan customer loyal kita, seperti itu. Lalu selanjutnya, not only brand identity, brand image, and integrity, tapi kita berbicara tentang brand interaction di marketing 4.0, di mana meskipun sebaik apa image, kemudian integritas dan identitas dari brand kita, tetapi kita tidak memiliki interaksi yang baik terhadap customer kita, maka itu adalah hal yang sia-sia. Karena customer pada saat ini atau pada era marketing 4.0 ini dia saling interconnectivity. Jadi bisa jadi meskipun dia sudah klik dengan produk kita, tapi ketika memang lingkungannya atau circle-nya itu berkata lain, dia bisa pindah ke brand lain atau brand kompetitor dari kita jika kita tidak melaksanakan koneksi yang baik dengan customer kita. Lanjut. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar toko kelapa. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar kampus Salemba. Terima kasih yang sudah mampir. Semoga Bulia beri kami nilai A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.